hal yang diajarkan oleh Paulus untuk menjaga waspada terhadap lingkungan yang jahat, godaan si jahat, godaan iblis yang membuat kita terkuasai hatinya dengan 3 hal. Pertama, Paulus mengajarkan orang-orang yang ada di Tesalonika supaya waspada dengan menggunakan 3 pilar ini. Pertama, hiduplah di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam iman paling enak kita ngomong. Hamba Tuhan pun paling enak di dalam berkhotbah. Tapi pada saat kita melakukannya, disitulah kita membuktikan diri bahwa kita benar-benar beriman atau tidak. Bapak Ibu tahu arti iman? Di dalam kitab Ibrani 11 katakan apa? Iman adalah bukti dari apa yang kita tidak lihat, atau apa yang kita tidak rasakan, atau yang tidak kita harapkan, atau yang kita tidak lihat. Jadi kalau kita belum tahu sesuatu tapi percaya, itu iman. Tapi kalau kita sudah tahu akan terjadi seperti itu, kita percayai, bukan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sedang menghadapi masalah, Bapak Ibu tidak tahu cara menghadapinya, apakah itu akan dihadapi dengan baik atau tidak, tapi percaya bahwa Tuhan akan tolong, itu iman. Ada banyak orang beriman kan dengan cara yang salah. Dia melihat sesuatu dulu, mengetahui dulu, baru dia yakini kan. Itu bukan iman. Sesuatu hal yang mungkin secara manusia tidak mungkin kita bisa selesaikan, tapi kita percaya Tuhan mampu menyelesaikannya, itu iman. Sama waktu kami ke sini pun kami menggunakan iman Bapak Ibu. Kalau menggunakan kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu ke sini. Dari segi fisik, istri saya tidak mampu mobil. Muntah 6 kali saya hitung. Mabuk. Sorry ya, muntah terlalu jorok. Mabuk. Saya pikir lewat dari Ponti masih aman. Saya tanya terus kan, gimana? Aman? Aman. Karena jalannya masih lurus-lurus kan. Lewat perbatasan, aman? Aman. Nginap semalam di situ. Sampailah kami di Lamandau. Disitulah tidak aman. Karena jalannya begini. Disitulah terjadi pergolakan. Terjadi suasana yang menegangkan. Dalam beberapa menit, 15 menit, 10 menit, mabuk. 10 menit, mabuk. Sampai 6 kali. Sampai lewat Lamandau itu. Akhirnya tidak lagi mabuk. Ketika ditanya, berapa jaraknya? Sekian. Kata Pak Majelis. Waduh, yang saya ingat bukan saya, istri saya. Secara manusia dia tidak mampu. Tapi udah kita percaya pasti Tuhan tolong. Yang saya herannya waktu saya bawa ke Mentawai, dia tidak mabuk. Padahal naik kapal, ya di situ, naik speedboat, ya. Kalau Pak Ketua tanya saudaranya di sana bagaimana, apalagi ombaknya besar, tapi tidak mabuk dia. Giliran kami ke sini mabuk, ya. Artinya apa? Sesuatu hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi, jangan-jangan, kalau kita ragu, kalau kami ragu secara manusia tidak punya iman, kami tidak bisa datang. Ngapain datang di sana untuk mati ya di dalam perjalanan? Tapi kami percaya Tuhan pasti akan menolong. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menolong dalam perjalanan. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mencukupkan. Itu iman. Kami juga tidak tahu siapa yang akan kami ketemu di sini. Keluarga tidak punya. Sama waktu Bapak Ibu pertama datang ke sini kan. Bapak Ibu mungkin berpikir tidak punya iman. Tapi ketika Bapak Ibu datang tanpa ada yang dikenal, yakin bahwa di sini akan hidup, itu iman. Walaupun Bapak Ibu tidak menyadarinya. Karena Tuhan yang memelihara. Jadi sesuatu hal yang kita tidak tahu akan terjadi apa, tapi kita percaya dan mau menjalaninya, kita percaya Tuhan, itu iman. Maka Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Tesalonika supaya mereka beriman. Apapun yang terjadi di lingkungannya, mereka tetap percaya Tuhan pasti ada di sana memelihara mereka. Bapak Ibu Saudara, sebelum kedatangan yang kedua kali, banyak hal yang terjadi di lingkungan kita yang kita tidak sangka. Bahkan itu menyakiti hati kita. Tapi percayalah, sehebat apapun cobaan itu, ujian itu, jangan sampai sedikit pun melemahkan iman kita. Amin. Jadi Bapak Ibu pasti punya pergumulan. Bapak Ibu pasti punya persoalan. Sidang jemaat pasti punya pergumulan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Pertanyaannya, bagaimana dengan iman kita? Masih terpelihara dengan baik? Atau mungkin kadang kita ragu?
Di sanalah Tuhan mau menunjukkan iman kita. Tuhan mau melihat iman kita seperti yang diajarkan kepada orang-orang di Tesalonika, supaya mereka hidup di dalam iman. Jadi sekali lagi, iman itu kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya untuk menjalaninya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu suatu saat akan terjadi apa di sana, terus Bapak Ibu percaya, itu bukan iman lagi, tidak ada gunanya lagi. Jadi iman itu adalah tanda bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Saya ulangi, iman itu tanda bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Bapak Ibu pasti punya kesaksian kan? Tidak mungkin tidak. Bapak Ibu hidup di dunia ini pasti ada yang namanya tindakan iman yang Bapak Ibu lakukan, alami, dan rasakan. Pertanyaan saya, bagaimana rasanya ketika kita melaluinya? Senang? Diberkati? Nah, kalau kita tahu bahwa dampak iman itu membuat kita bangga punya Tuhan, kenapa kita berhenti di titik ini? Kalau kita pernah ditolong Tuhan karena kita mengandalkannya dengan iman yang dulu kita rasakan, dan sekarang kita mau lepaskan iman itu, Bapak Ibu mau tinggalkan Tuhan? Kalau Bapak Ibu pernah ditolong dengan iman yang dulu, maka Bapak Ibu akan ditolong dengan iman yang dulu kepada yang sekarang. Jadi Bapak Ibu saudara, jangan sampai kita kehilangan iman ketika mendengar kabar, informasi di media sosial, berita yang membuat nyawa kita terancam. Kita percaya dengan iman Tuhan pasti memelihara kita. Jadi Paulus mengingatkan mereka supaya beriman, hidup di dalam iman. Jangan sampai meragukan Tuhan sedikit pun. Jangan sampai. Itu pertama ya Bapak Ibu, hidup dalam iman. Yang kedua, Paulus mengajarkan juga kepada Tesalonika bukan hanya beriman, mereka juga harus punya pengharapan. Mereka juga harus punya pengharapan yang jelas, bukan pengharapan yang palsu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, makanya digunakan istilah ketopong. Bapak Ibu pernah melihat ketopong? Ketopong itu pelindung ya, yang menjaga diri mereka kalau misalnya prajurit menggunakan ketopong keselamatan, supaya ketika mereka mendapatkan lemparan daripada busur atau panah, mereka pakai ketopong supaya tidak kena badannya, melindungi diri mereka dari serangan musuh. Sama, pengharapan yang kita miliki kepada Tuhan itu ibarat ketopong yang memberikan kita perlindungan ketika ada godaan iblis bilang, kamu tidak punya pengharapan di sana. Kita tidak terpengaruh karena kita tahu yang memanggil siapa, kita tahu yang memelihara siapa. Pada saat kita tahu yang memanggil dan yang memelihara siapa, di sanalah pengharapan kita hidup. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan di sana 1 Tesalonika 4 ayat 13. Di sana dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu saudara, ingat ketika ada orang yang kita kasihi meninggal, hamba Tuhan berkhotbah begini. Bapak Ibu saudara, orang yang kita kasihi meninggalkan kita di dunia. Artinya di dunia saja ditinggalkan. Di surga kita akan ketemu? Iya. Karena di sanalah tempat orang kudus berkumpul. Nah, pertanyaan saya, apakah yang disampaikan oleh pendeta ini hanya sebatas menghibur? Tidak. Jadi ketika ada orang meninggal, pendeta berkhotbah bahwa orang percaya tempatnya adalah surga, maka kita akan berjumpa di sana. Jadi Paulus ingin mengajarkan kepada Tesalonika bahwa nyawa kita jangan sayangkan. Kehidupan di dunia jangan kita sayangkan. Kalaupun kita kehilangan hidup di dunia, kita akan mendapatkannya di sorga. Itu pengharapan. Hanya orang Kristen yang memiliki pengharapan semacam ini. Selama saya belajar, tidak ada pengharapan yang dijanjikan seperti kita. Agama lain tidak mengajarkannya. Kenapa? Karena satu kepastian yang tidak diketahui oleh manusia, hanya Tuhan yang tahu. Itulah yang kita yakini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang berkata, ada orang meninggal, kita akan bertemu di surga. Tapi dengan kata lain, tanda petik, pastikan diri Anda diselamatkan. Tapi kalau kita yakin dan percaya bahwa kita mati diselamatkan, maka pengharapan itu tidak akan pupus, tidak akan hilang. Kita akan mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini,
Paulus mengajarkan kepada orang-orang Tesalonika bahwa selama mereka masih hidup menunggu sampai kedatangan Yesus kedua, mereka harus punya pengharapan. Walaupun mereka mati, tidak usah takut. Yang penting tetap percaya Tuhan. Saya ulangi. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, walaupun kita mati, jangan takut, kita akan hidup. Di sini siapa yang takut mati? Alasannya kenapa? Pak, saya takut mati. Kenapa? Belum menikah, Pak. Jadi tunggu dia mati, menikah baru mati ya. Ada lagi, kenapa takut mati? Pak, belum. Saya belum punya rumah, Pak. Iya. Kenapa takut mati? Banyak alasan manusia takut mati. Padahal Paulus mengajarkan kita tidak perlu takut mati. Karena apa? Orang yang percaya Tuhan, dia tidak akan kehilangan pengharapan. Mungkin dia kehilangan nyawa, tapi dia akan mendapatkannya kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering sekali mendengar bahwa akhir kehidupan manusia itu adalah kematian. Mungkin sering kita mendengar bahwa akhir dari pencapaian manusia itu adalah maut. Kekristenan tidak. Itu bukanlah akhir, melainkan awal untuk menuju dan menjalani kehidupan baru yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam pengharapan. Kita mengajar anak kita untuk hidup dalam pengharapan. Kita mengajar keluarga kita untuk hidup dalam pengharapan. Orang yang hidup dalam pengharapan, dia tidak akan merasa kekurangan. Orang yang hidupnya dalam pengharapan, dia tidak akan merasa ditinggalkan. Orang yang hidupnya penuh dalam pengharapan, dia tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Hidupnya dipelihara Tuhan. Dia merasakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengajarkan jemaat supaya mereka menunggu Tuhan untuk datang kembali dengan melakukan tugasnya. Masih ingat hari Jumat kan? Tugas orang Kristen apa? Menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, sekarang kita ada di dunia, Tuhan izinkan kita panjang usianya untuk menjadi saksi Bapak Ibu. Bukan tunggu-tunggu, bukan duduk-duduk, bukan berdiam diri, melainkan menjadi saksinya. Ketika kita berbuat baik, kita menjadi saksinya. Kita berbuat kebenaran, menjadi saksinya. Kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, kita pada saat yang sama sudah menjadi saksinya. Sampai kita mati, menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa tugas kita? Menjadi saksi Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Berbuah. Dalam ajaran kekristenan, kita diajarkan untuk menjadi Kristen yang berbuah. Apa arti berbuah? Berbuah ada dua. Bapak Ibu pulang dari gereja ini ingat ya. Kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Pertama yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah roh. Bapak Ibu ingat Galatia 5? Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kita berlomba-lomba untuk berbuat kasih, berbuat setia, lemah lembut, menguasai diri. Supaya apa? Kita berbuah. Bapak Ibu sudah berbuah? Bapak Ibu kalau melakukan kasih saja, sudah berbuah, sedang berbuah. Bapak Ibu sabar, itu sudah berbuah. Bapak Ibu menguasai diri, ada keinginan ditahan, itu sudah berbuah. Bapak Ibu merasa sedang berbuah sekarang? Jadi berbuah itu tidak harus melakukan 9 roh itu. Salah satu dari 9 buah roh Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sedang berbuah itu. Saya yakin salah satu dari 9-nya ada yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Walaupun kadang tidak, hari ini, besok tidak. Tapi Bapak Ibu sedang belajar, kita sama-sama berbuah. Jadi itu perintah Tuhan, supaya kita berbuah. Pada saat kita berbuah, di sanalah kita menjadi saksi. Apa maksudnya? Kalau kita melakukan kebaikan, kita berbuah. Buah itu menunjukkan kita bersaksi kepada Tuhan. Pada saat kita melihat orang berantem, kita damaikan. Tidak, usah. Pada saat yang sama kita berbuah. Pertanyaan saya, siapa yang suka memberi damai? Siapa yang memberi damai? Tuhan. Maka kita jadi saksinya Tuhan, membawa orang kepada damai. Sama, kita menahan diri, menguasai diri dari segala sesuatu yang jahat. Ya kan? Awalnya kita suka minum-minum. Nah sekarang kita tahan-tahan. Menguasai diri namanya. Ya kan?
Bapak Ibu Saudara, cara kita menguasai diri membuktikan kita sedang berbuah itu. Ada satu lagi buah yang Tuhan ingin kita lakukan. Tadi buah roh. Bapak Ibu harus lakukan itu tiap hari. Itu cerminan kekristenan. Jadi Bapak Ibu berbuat baik bukan untuk diselamatkan lagi. Bukan itu. Bapak Ibu berbuat kasih bukan untuk diselamatkan. Bukan. Bapak Ibu menguasai diri untuk diselamatkan. Bukan. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Yang kedua, buah yang Tuhan inginkan kita lakukan selain buah roh, ada 9 itu. Tuhan ingin kita berbuah dalam pelayanan. Apa itu? Melibatkan diri di dalam pelayanan. Berdoa. Berhubungan dengan Tuhan. Jadi buah pelayanan itu hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan buah roh hubungan kita dengan sesama. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Memiliki hubungan baik dengan sesama dengan melakukan buah roh. Dan memiliki hubungan baik dengan Tuhan dengan melakukan buah pelayanan. Jadi 2 ini Bapak Ibu, tugas orang Kristen. Melakukan buah roh yang dirasakan oleh semua orang, manusia sesama, dan melakukan buah pelayanan. Bapak Ibu datang di sini sedang melaksanakan buah pelayanan. Amin. Pada saat Bapak Ibu makan, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu sedang melakukan buah pelayanan. Bapak Ibu pada saat anaknya sedang tidur, disuruh berdoa, ajarin dia berdoa. Bapak Ibu sedang berbuah, melakukan buah pelayanan. Tadi yang WL, main musik, sedang melakukan buah pelayanan. Dan kita yang hadir ibadah, melibatkan diri dalam pelayanan, sedang melakukan buah pelayanan. Jadi itu terus kita lakukan secara konsisten di hadapan Tuhan sampai Ia datang kembali Maranatha. Ia melihat kita setia. Makanya Tuhan bilang apa? Sampai aku datang, aku melihat engkau setia. Makanya moto setia kan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Setia itu artinya apa? Apakah setia itu kita setiap tikungan ada? Itu setia ya. Apa itu arti setia? Apakah itu setia itu artinya bertahan? Kalau hanya bertahan, arti setia itu tidak komplit. Arti setia itu tidak berubah. Jadi iman kita jangan sampai berubah. Cara kita melakukan buah roh jangan berubah. Cara kita melakukan buah pelayanan jangan berubah. Malah kita semakin kuat, kokoh melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah pengharapan orang percaya ketika dia berbuah, bukti bahwa dia punya pengharapan. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Tadi kan iman, pengharapan, dan kasih. Makanya Bapak Ibu yang sudah bergabung di Facebook, moto Facebook GKSI Pauk Yosua ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kita rindu supaya jemaat di sini punya iman, punya pengharapan, punya kasih dalam bekerja di lingkungan pekerjaan. Jadi yang belum bergabung, ayo bergabung ya. Supaya momen-momen itu kita abadikan di Facebook nanti. Yang belum bergabung boleh bergabung. Yang belum sempat ikut firman Tuhan karena dia sibuk, kita bisa masukkan link di situ. Kita juga sudah punya YouTube. Jadi kalau belum sempat ibadah, kita bagikan linknya supaya sama-sama mendengar firman. Tapi bukan menjadi alasan kita tidak ibadah. Nah ibadah soalnya sudah ada link katanya. Tidak ya, karena hubungan kita dengan Tuhan lebih penting ya. Kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terakhir. Hidup bukan hanya melalui iman. Hidup bukan hanya melalui pengharapan. Tetapi hidup juga harus di dalam kasih. Pasal 5 ayat 13. Dikatakan di sana. Demikian firman Tuhan. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menunggu Tuhan sampai Ia datang kembali harus menjaga kasih itu. Harus berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara, kasih itu seharusnya bagi orang percaya bukan lagi hal-hal yang diajarkan. Saya ulangi. Seharusnya kasih itu bukan lagi tindakan yang harus diajarkan kepada orang percaya. Kenapa? Karena kasih itu adalah bagian hidup mereka. Kasih itu adalah cerminan orang percaya. Makanya saya selalu ajarkan, buatlah orang bangga melihat kita karena perbuatan kasih. Kamu orang Kristen ya? Iya. Kenapa? Soalnya baik sekali. Suka membantu. Suka membawa damai. Ramah. Baik sekali pada orang lain.
Jadi kasih itu cerminan kehidupan orang percaya. Bukan lagi hal yang diajarkan, karena sudah menjadi bagian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kasih? Apakah kita masih ragu menjadi pelaku kasih? Orang-orang Tesalonika diingatkan oleh Paulus supaya mereka berbuat kasih. Kenapa? Karena selama ini mereka selalu mementingkan diri mereka sendiri. Mereka membangun diri mereka sendiri. Otoritasnya kepada diri mereka sendiri. Tujuan hidupnya untuk mereka sendiri. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi. Berbuat kasih kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya perbuatan kasih dapat dirasakan oleh semua orang di lingkungan kita. Tanpa kita ajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalamnya. Oleh karena kasihlah kita diampuni. Oleh karena kasihlah kita diselamatkan. Oleh karena kasihlah kita memperoleh hidup yang kekal. Maka hidup kita penuh dengan kasih. Kalau orang tidak mau menjadi pelaku kasih, hidupnya tidak layak diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai anak-anak terang dalam tindakan iman, pengharapan, dan kasih mengajarkan kita bahwa kita memang layak menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak salah kalau bangga menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kita menjadi pelaku iman, menjadi pelaku pengharapan, menjadi pelaku kasih. Kita tidak salah bangga menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena kita beriman kepadanya, punya pengharapan kepadanya, bukan kepada yang lain, dan selalu menerapkan kasih. Kita bangga. Alangkah sayang sekali kalau kita ditemukan satu pun dari tiga itu tidak kita lakukan. Tidak beriman kepada Tuhan, tidak punya pengharapan kepadanya, apalagi melakukan kasih. Bapak Ibu tahu kasih artinya apa? Dalam bahasa aslinya apa? Kasih itu, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata agape. Agape. Kasih tanpa pamrih. Kasih meskipun aku mengasihi Tuhan meskipun aku dalam keadaan menderita. Aku mengasihi Tuhan walaupun hari ini aku tidak punya apa-apa. Aku tetap mengasihi Tuhan walaupun aku masih sakit. Jadi kasih kepada Tuhan menuntut kita mencintai, mengasihinya walaupun kita tidak ada dalam keadaan baik. Ada banyak orang kan mengasihi Tuhan pada saat dompetnya tebal saja kan. Ada banyak kan orang mengasihi Tuhan pada saat dia sehat-sehat saja kan. Ada banyak kan orang mengasihi Tuhan atau mencari Tuhan, datang kepadanya, ibadah pada saat dia dalam keadaan berbahagia saja. Kalau menderita dia tidak cari Tuhan. Karena dia berpikir Tuhan itu akan selalu membuat saya bahagia. Dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, hanya kepada Tuhan. Jadi ketika ada penderitaan itu berarti bukan dari Tuhan katanya. Itu salah ya Bapak Ibu. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menderita supaya kita tahu bagaimana Tuhan memelihara kita dalam penderitaan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita sakit supaya kita tahu Tuhan mampu menyembuhkan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ada di titik terendah supaya Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia ada mengangkat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih itu harusnya menjadi cerminan kekristenan. Jadi ketika orang melihat kita, mereka melihat kasih. Ketika orang melihat kita, mereka memandang Kristus. Karena ada kasih di dalam diri kita. Jadi mulai sekarang, mungkin kita ragu-ragu berbuat kasih. Karena kita mendengar firman hari ini. Kita senantiasa menjadi pelaku kasih sekarang. Jangan ragu-ragu lagi. Seperti tadi, nas petunjuk hidup baru. Kalau kita punya sesuatu untuk diberikan kepada orang, jangan tahan-tahan. Berikan apa yang ada. Kan dia sangat membutuhkannya. Alangkah berbahagianya, bangganya. Pertanyaan saya, mana yang lebih berbahagia? Orang yang menerima bantuan atau yang memberi bantuan? Coba saya ulangi. Mana yang lebih berbahagia? Orang yang menerima bantuan atau yang memberi bantuan? Mungkin banyak orang berpikir, yang menerima Pak. Ketika dia membutuhkan, dia pasti senang. Hore! Sesungguhnya Alkitab berkata, yang lebih berbahagia adalah yang memberi bantuan. Makanya Paulus berkata apa? Lebih bahagia apa? Memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Sangat berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kenapa? Dengan dia memberi, dia akan semakin diberkati. Saya ulangi. Dengan dia memberi, dengan dia sering memberi, dia juga akan mengalami sering diberkati. Tapi kalau kita jarang memberi, dia buat jarang diberkati.
Itu prinsip kekristenan, supaya senantiasa diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah jemaat Kristen yang senantiasa hidup dalam iman, yang senantiasa hidup dalam kasih, yang senantiasa hidup dalam pengharapan. Itu bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bukan kita sendiri, bukan manusia, bukan apapun. Biarlah kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman tiap-tiap hari.